Mungkin saya salah satu dari sekian banyak orang yang memberikan perhatian terhadap isu-isu politik. Saya pernah melakukan riset terhadap perilaku pimpinan-pimpinan negara, baik itu presiden maupun raja, yang kemudian mereka disematkan sebagai pemimpin-pemimpin atau rezim-rezim yang otoriter maupun diktator. Mereka mempunyai beberapa kesamaan. Seorang diktator itu mengabaikan aturan main negara, tata kelola negara yang demokratis itu buat seorang diktator tidak berlaku sama sekali. Konstitusi diabaikan, undang-undang dasar pun dikesampingkan. Lembaga-lembaga yudikatif itu berada di bawah kontrolnya dan semua dalam suasana takut dari seorang diktator. Bahkan biasanya diktator ini juga punya kesamaan lain. Mereka itu paranoid bahwa mereka akan dikudeta dan lain-lain. Sehingga mereka juga mengangkat dirinya bisa menjadi panglima tertinggi dari militer. Mereka bisa menjadi panglima tertinggi juga dari kepolisian. Dan itu, ciri-ciri seperti itu ada pada negara-negara yang menerapkan kediktatorannya. Ada ciri lain, mereka juga sudah tidak bisa membedakan mana kas negara dengan dompet pribadi, mana keuangan negara dan keuangan keluarga. Mereka sudah tidak bisa membedakan. Sumber daya alam yang mestinya digunakan untuk kepentingan rakyat, dia bagikan melalui para pembantunya kepada kroni-kroninya yang mendukungnya. Jadi memang diktator itu adalah sebuah jalan buat seorang presiden untuk menumpuk kekuasaan, untuk menumpuk kekayaan. Bagaimana cara untuk mencapai kekayaan secepat-cepatnya? Memang pilihan yang terbaik adalah menjadi seorang diktator. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Ini terjadi di belahan dunia lain yang juga menerapkan sistem yang tiran itu. Sumber daya alam seperti minyak ataupun tambang yang saya sebutkan, perkebunan, disetorkan kepada negara, tapi dia dengan secari kertas atau mungkin dengan sebuah telepon atau perintah melalui orang-orangnya, bisa dia perintahkan untuk disisihkan pada rekening-rekening pribadi atau anggota keluarganya. Ini praktek yang terjadi di banyak negara. Bahkan hanya dengan sebuah telepon atau dengan secari kertas, dia bisa mempengaruhi perpolitikan dari sebuah negara. Memang luar biasa pengaruh seorang diktator itu. Saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi dapat kita kategorikan sebagai seorang diktator. Tentu Anda semua punya persepsi yang berbeda atau mungkin sama dengan yang lainnya. Namun kalau saya membaca beberapa artikel pemberitaan kemarin, ada dua hal yang menurut saya ini juga dapat kita kategorikan adalah kesewenang-wenangan, di mana secari kertas seorang presiden dapat mempengaruhi ketua KPU untuk menempatkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Buat seorang presiden, itu dia bisa melakukan apa saja dan otoritas penuh untuk dipatuhi. Apalagi kalau kita melihat atau mengikuti perkembangan perdebatan politik yang ada di Mahkamah Konstitusi, bahwa rezim Jokowi telah melakukan sebuah kecurangan. Nah, sulit seorang presiden yang diktator, sekali lagi, membedakan mana kas negara dan mana dompet pribadi. Mungkin juga ini bisa kita analogikan dengan sebuah perintah kepada seorang menteri keuangan untuk menunda atau mengalokasikan sejumlah uang sekian triliun rupiah untuk dibagikan pada saat yang tepat dalam rangka Pilpres. Nah, ini juga kan menjadi salah satu praktek bagaimana apakah Presiden Jokowi bisa kita sematkan sebagai seorang presiden diktator. Terus terang, saya tidak tahu. Bagaimana Anda punya pendapat? Salam akal sehat.